para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat yang sudah menjalankan fungsinya dengan baik, betul-betul mewakili rakyat. Buktinya rakyat pengen mobil bagus sudah diwakili, rakyat pengen rumah bagus sudah diwakili, rakyat pengen makan enak sudah diwakili, rakyat pengen jalan-jalan ke luar negeri sudah diwakili. Matur suwun. Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul jalal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala kulli hal wa fi kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal kamal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, ulama'ana al-amilin, ar-rasikhin al-mukhlisin, wa bimuqaddimah fadilati syekh al-mukarram Kiai Haji Dr. Andes Dimyati MHI, matta'anallah biduli hayatih wa adamallah karamahu fid dini wad dunya wal akhirah, bersama Ibu Nyai Hajjah Nafsiyah. Berikut segenap kepengasuhan pesantren Raudhatul Thalibin, para pengurus pesantren, majelis asatid yang sama-sama kita hormati, kita takzimi, para kiai yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh yang dimuliakan Allah, yang wajib sama-sama kita taati dan kita takzimi. Para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan. Bapak Wali Kota Metro, beliau Bapak Haji Ahmad Pairin, sarjana sosial, bersama para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Madya Metro, Bapak Kabak Kesra yang sama-sama kita hormati, Bapak Camat bersama jajaran Muspika Kecamatan Metro Utara, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak Dan Ramil dan para anggota, para kepala kelurahan dan tokoh-tokoh masyarakat, serta semua pejabat yang hadir. Kita doakan mudah-mudahan menjadi pejabat yang amanah, menjadi pejabat yang adil, yang mencintai rakyat, yang mensejahterakan rakyat, yang mampu mengemban amanah rakyat dan mempertanggungjawabkan amanah di hadapan rakyat dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf Pak Wali, jadi pejabat, jadi pemimpin itu sungguh sangat berat. Sesuai dengan petunjuk ayat Al-Qur'an, namanya pejabat, pemimpin, penguasa itu Al-Malik, harus memenuhi beberapa kriteria. Al-Muhaiminul Azizul Jabbar. Namanya Malik
pejabat, pemimpin, penguasa itu satu harus al-Quddus, harus suci hatinya, suci niatnya, dan suci artinya tidak cacat hukum. Yang kedua as-salam, harus menyelamatkan dan mensejahterakan rakyatnya. Yang ketiga al-mu'min, harus mempunyai iman yang kuat. Karena kalau pemimpin, pejabat, penguasa nggak punya iman nanti jadinya kayak Raja Fir'aun. Berikutnya al-muhaimin, harus dapat dipercaya, tidak berkhianat. Berikutnya al-aziz, harus kuat dan dapat dukungan dari mayoritas rakyat. Kalau saya ringkes, syaratnya penguasa, pejabat, dan pemimpin yang baik itu harus manusia. Saya ulang, syaratnya pemimpin, pejabat, dan penguasa yang baik itu harus manusia. Kalau manusia kan gak doyan aspal, gak doyan semen, gak doyan koral. Jadi kalau ada pejabat yang doyan aspal berarti bukan manusia. Kalau ada pejabat yang doyan koral, doyan semen berarti bukan. Mohon maaf, saya setiap kali safari dakwah ke berbagai daerah yang alhamdulillah hampir seluruh wilayah negeri ini sudah pernah saya parani, sudah saya sabai. Dan setiap ketemu pimpinan daerah saya selalu berpesan, Bapak Ibu kalau melantik pejabat bawahannya tolong setelah dilantik kemudian sumpah jabatan terus dapat SK, agar menjadi pejabat yang baik tolong sama-sama diajak untuk berdoa. Rata-rata beliau-beliau bertanya, doanya bagaimana? Saya kasih tahu, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawaitu shauma ghadin. Sama dengan Anda. Beliau-beliau juga heran dan bertanya, loh itu kan doa puasa Pak Kiai. Saya bilang kepada beliau-beliau, betul, memang itu doa puasa. Artinya pemimpin, pejabat, penguasa setelah dilantik sumpah jabatan dan dapat SK, tolong puasa dulu. Namanya puasa, boleh makan sate tapi nunggu setelah maghrib. Boleh makan kare, rawon, gulai tapi nanti nunggu setelah maghrib. Boleh minum es degan, es campur, es yang seger-seger tapi nanti nunggu setelah maghrib. Pemimpin, penguasa, pejabat boleh menikmati fasilitas rumah dinas yang bagus, mobil dinas yang mewah tapi nanti nunggu setelah ekonomi rakyat membaik, setelah ekonomi rakyat terangkat. Ya namanya orang puasa, boleh makan tempe, boleh makan tahu, tapi nanti nunggu setelah maghrib. Boleh jalan-jalan ke luar negeri, pelesiran, tapi nanti kalau ekonomi rakyat sudah terangkat. Kadang-kadang enggak, rakyat ambekane usek Senin Kemis, engkis. Yang sana minta fasilitas yang serba lep. Malah ada yang komentar gini, dapat fasilitas mobil dinas bagus terus ngomong, mudah-mudahan mobil dinas ini mampu meningkatkan kinerja saya. Saya ketawa, hubungannya lopo to blok. Lah apa hubungannya mobil dinas bagus sama kinerja? Semua itu kan tergantung karakternya. Kalau emang karakternya bagus, kasih kendaraan dinas geledekan, kinerjanya ya bagus. Walaupun pakai mobil dinas yang harganya 10 miliar, kalau mentalnya mental tikus, kelakuannya yo kriket ae ngono. Itu rahasianya kenapa saya minta untuk berdoa nawaitu shauma ghadin.
Loh sekarang banyak yang salah, mohon maaf. Habis dilantik sumpah jabatan dapat SK, doanya salah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Mangkane geragas-geragas. Mohon maaf Pak Wali, ya bukan hanya ngaji untuk santri, untuk masyarakat, tapi juga untuk pejabat. Nah kan beliau sendiri yang minta. Pejabat itu memang harus bisa mewakili sifat-sifat Nabi. Sidik, amanah, tablek. Kok nggak semangat sih? Sidik, amanah, tablek, fatona. Sidik itu jujur, amanah bisa dipercaya, tablek aspiratif dan transparan, fatona itu cerdas. Mohon maaf banget, sekarang cari pejabat yang punya karakter kayak gini agak susah. Pertama sidik susah dicari karena sidik minggat nggak pulang-pulang. Maka cari pejabat yang sidik sekarang susah. Lah sidik minggatnya nggak sendirian, bawa pacarnya namanya amanah. Amanah tuh pacarnya sidik, ikut minggat sidik nggak pulang-pulang, maka pejabat yang amanah susah dicari. Kemudian berikutnya tablek, tablek udah dipakai pengajian-pengajian di mana-mana, tablek akbar ada jamaah tablek, sehingga pejabat nggak kebagian tablek. Tinggal satu fatonah masih di penjara, ketangkep KPK gara-gara korupsi daging sapi itu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Anggota dewan yang hadir, kadang-kadang mohon maaf, saya juga banyak mengkritisi, mangkel yo ben, nesu yo ben. Saya pertama menyampaikan terima kasih kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, yang sudah menjalankan fungsinya dengan baik, betul-betul mewakili rakyat. Buktinya rakyat pengen mobil bagus sudah diwakili. Rakyat pengen rumah bagus sudah diwakili. Rakyat pengen makan enak sudah diwakili. Rakyat pengen jalan-jalan ke luar negeri sudah diwakili. Matur suwun. Rakyat nggak boleh protes, kan sudah diwakili. Para Bapak Ibu wali santri yang saya hormati, wali itu artinya macam-macam. Ada wali yang bermakna penguasa dan pemimpin, termasuk wali kota. Ada wali yang bermakna pembimbing, pendidik dan penanggung, termasuk wali murid. Ada wali yang bernama kekasih, yang bermakna kekasih, waliullah, kekasihnya Allah. Dan ada wali yang artinya wanita liar. Senenge. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, bil khusus adik-adik endi? Nah, santri putra dan santri putri yang saya cintai. Saya pakai istilah santri putra dan santri putri saja, karena ada yang mengistilahkan santriwan dan santriwati. Yang putra diistilahkan santriwan, yang putri diistilahkan santriwati. Saya kurang setuju, wong santri putri kok diwati. Meteng kabeh kok. Diwati iku dinjimak. Terus wan yang diletakkan di akhir kata itu salah satu artinya kan yang mempunyai. Hartawan artinya yang mempunyai harta. Wartawan artinya yang mempunyai warta. Ilmuwan artinya yang mempunyai ilmu. Kalau santriwan berarti yang mempunyai santri. Ya Romo Yai Dimyati kuwi santriwan. Yang susah itu kalau Taiwan. Maka saya pakai istilah santri putra dan santri putri saja. Kita doakan mudah-mudahan menjadi generasi yang solihin solihat, yang berilmu manfaat, yang beriman kuat, takwanya selalu meningkat. Iya nah ya.
Yang golek kata sing at-at yo gak gampang kok. Yang bermanfaat untuk bangsa dan masyarakat, menjadi penyelamat umat dunia akhirat. Kalau saya sering mengistilahkan jadi generasi yang pelopor bukan pengekor, yang pengais bukan pengemis, yang perintis bukan pewaris, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang beradab bukan yang biadab, yang ahli Quran bukan yang ahli pacaran, yang ahli zikir bukan yang suka kentir, yang soleh bukan yang salah, yang qori bukan yang korak. Lo ngerangkai kata-kata kayak gini nggak gampang, makanya larang. Itu kalau dalam bahasa Al-Quran diistilahkan dengan ulul albab. Siapa mereka? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam ada ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulil albab. Siapa mereka? Ayat berikutnya memberikan penafsiran. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, hatinya sensitif, ahli zikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rasio juga dimaksimalkan, ahli fikir. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rajin berdoa dan berikhtiar. Maka ulil albab, generasi harapan itu adalah generasi yang ahli zikir, ahli fikir dan ahli ikhtiar, yang takwa, yang cerdas dan yang terampil. Hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif. Atine tertib, uteke lantip, tangane urip, ngerti pinter tur yo prigel. Sregep zikir, pinter mikir, gelem dangir, gelem malir, gelem nyopir, lek duwe musuh wani melintir. Mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas dan kriminalitas, akliyah, kolbiyah dan jasadiyah terpadu, raga, rasa, rasio menyatu. Dan itu nanti bisa kita dapat dari satu ibadah pokok dalam Islam namanya sholat, yang merupakan miniatur manajemen kepribadian. Karena orang sholat itu dituntut untuk khusyuk hatinya, khusyuk pikirannya, khusyuk seluruh organ tubuhnya. Jadi pinter olahraga, pinter olah rasa, pinter olah rasio. Allahumma sholli ala Muhammad. Memang sholat seperti itu. Maka posisi utama sholat jangan sampai tergantikan oleh aktivitas apapun. Kata orang Jawa, sholat iso gak iso ojo nganti telat. Biman zilatir roksi minal jasad. Saking pentingnya kedudukan sholat dalam ibadah itu ibarat kepala bagi tubuh manusia, yang itu merupakan paling urgen. Dikatakan manusia itu kan karena ada kepalanya. Betul? Organ tubuh yang lain hilang, nggak ada. Selama masih ada kepala, masih dinamakan manusia. Sehingga kalau foto KTP, foto SIM, foto paspor, foto kartu pelajar, macam-macam, itu yang diambil pasti kepalanya 80%. Entah kalau di sini aturannya yang difoto keleknya. Ada nggak punya tangan, nggak punya kaki, kalau masih ada kepalanya masih dinamakan manusia. Andaikan namu ke rumah
panjenengan mesti diterima dan panjenengan justru malah kasihan. Coba ada tamu tengah malam, organ tubuh lengkap kecuali kepala yang nggak ada, geblak kabeh sak jero omah. Maka jangan pernah menyepelekan sholat apalagi meninggalkannya. Tolong perhatikan, kadang-kadang ada yang sembrono, sholat yang seharusnya sehari 5 kali dirubah menjadi 5 hari sekali, dirangkep-rangkep, digabung-gabung, kadung kumat. Niatnya aja yang lucu. Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, oplosan lillahi ta'ala. Pokok nggak boleh ditinggalin. Jangan sampai subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib lihat sinetron, isya mainin handphone. Awas di alam kubur kena smackdown. Posisi utama sholat itu kan ada 3, yang itu untuk manajemen kepribadian. Posisi utamanya itu 3. Pertama berdiri, kedua bermerkungkung, yang ketiga bernyosop. Pertama berdiri, kedua rukuk, ketiga sujud. Lah terus duduk antara 2 sujud, itu masuk kategori berdiri. Dalam posisi berdiri para jamaah dan adik-adik sekalian, manusia itu kepalanya lebih tinggi daripada dadanya. Apa ada manusia sini yang ketika berdiri dada lebih tinggi daripada kepala? Kepala tempatnya otak, dada tempatnya hati. Otak untuk berpikir, hati untuk berzikir. Rata-rata manusia itu tinggi kepalanya daripada dadanya, tinggi otaknya daripada hatinya, lebih menggunakan pikirnya daripada zikirnya. Kalau ini yang terjadi, belum bisa menjadi orang baik. Kalau masih didominasi oleh pikir dan zikirnya kalah, sehingga jadi orang yang temperamen, jadi orang yang egois, mudah marah, mudah tersinggung. Dan ini yang dialami masyarakat kita akhir-akhir ini. Masyarakat sekarang itu mudah tersulut amarahnya dan bahkan mudah terprovokasi. Ini perlu saya tekankan dulu di tengah-tengah kondisi bangsa kita yang agak tarut-marut bidang politik. Aja kaget pancen politik itu pol-polan nek idik-idik. Masyarakat kita akhir-akhir ini kondisinya kayak daun kering. Daun kering itu daun yang tidak basah. Sopo ngomong wis suwe mau. Daun kering itu daun ya kering, godong garing. Daun kering itu iya mudah dikumpulkan karena memang daunnya kering. Disapu seret ngumpul. Masyarakat sekarang mudah dikumpulin. Ayo bikin aksi ngumpul. Ayo jalan santai, hadiah umroh yang mengadakan Pak Wali Kota ngumpul. Ayo pengajian kayak gini ngumpul, kayak daun kering yang mudah dikumpulkan. Tapi setelah kumpul susah untuk dijadikan satu dalam ikatan. Set, kalau diikat pasti remuk. Maka masyarakat sekarang ngumpulnya gampang, tapi untuk diikat dalam satu ukhuwah, set, mesti remuk. Akhirnya terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan macam-macam. Mohon maaf, namanya daun kering, mudah dikumpulkan. Tapi setelah ngumpul, suaranya pasti kemeresek. Kayak gini, kumpul pengajian, ngumpul, setelah ngumpul kemeresek. Terutama lambe-lambe kudungan. Mohon maaf, orang saya baru naik pentas saja yang lambe kudungan udah kemeresek. Kok ora podo karo no TV.
Kok gak podo karono kaset-kaset. Mohon maaf Ibu, malam ini Ibu boleh memandang wajah aku. Karena memang aku diundang kemari bukan cuma untuk didengerin, boleh kok dipandangin. Boleh memandang, tapi jangan sampai punya perasaan aneh-aneh. Aku takut aja ada yang punya perasaan, kok suami aku tidak seganteng kiai itu. Gak boleh. Ibu juga harus sadar kalau wajah ibu juga tidak secantik istri aku. Ya nggak level lah. Malah kadang ada yang batin. Aku tuh kalau dibatin kroso Bu. Ono sing batin ngene kok ndah niyo aku dadi bojone Anwar Zahid. Nggak boleh. Aku jelas nggak mau. Maksudnya nggak mau nolak. Ono Pak Wali ku yo meromosike. Katanya istrinya masih satu. Nah, terus maunya berapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah kemeresek karena lambe kudungan. Iku sak ruwe mripate diomong, sak krungune kupinge diomong. Ada orang kaya bikin syukuran, nyembelih sapi 5, disate besarnya sak kepel-kepel. Mesti diomong, sate kok njaba gosong jero mentah. Wong sugih goblok. Nanti dikasih sate kecil-kecil wong sugih meleki, sate kok sak laler-laler. Diundang syukuran berkatnya kecil gepeng. Ya diomong, gayane undangane wong 1000, mbeleh pitik 1. Becek lho becek. Begitu sampai di rumahnya yang punya hajat, apa hidangan di meja itu dibaca semua. Pokoknya diunekke kabeh. Ngelihat roti jamur suguhke wong. Sebelahnya ada pisang, nyuguhi tamu pisang kempir-kempir. Belahnya ada onde-onde dipegang, atos iki sawatke asu bongko asune. Dikasih minuman teh. Nah, teh diseruput ngono ku ya diomongke, teh kok orang ngalor orang ngidul. Kasih makan soto disendok srok ngono, soto rasane kaya uyuh jaran. Apa yang enggak diomong? Ngelihat kemantennya ya diomong. Manten laki ganteng, manten perempuan cantik, serasi banget, pantes, serasi banget. Enggak nganten lanang guanteng tampan sing wedok elek jemburis ya diomong nganten lanang iki picek kok paling ora melek apa matane wong lanang gantenge ngono kok gelem ngerabi bekakas kaya ngono kuwi ya kuwi rasokan teko ndi. Nanti yang perempuan cantik yang laki-laki jelek ya diomong manten wedok ilo ngipi apa kok iso dirabi garangan anyang-anyangen. Nanti yang laki jelek, yang perempuan jelek, sama-sama jelek, ya diomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Sing lanang elek, sing wedok elek sisan wis sok peranakane kaya apa rupane. Apa yang enggak diomong? Maka jadi kiai yang tukang ceramah kayak saya ini juga susah ngadepin lambe-lambe kudungan. Nanti datang terlalu awal, tekon disi ya diomong. Kiai nek gak payu yang ngono kuwi. Tekon disi golek mangan. Nanti datangnya telat ya diomong, jual mahal. Ceramah terlalu lama ya diomong, ngatokno wong. Bokong panas sikil gringgingen. Sing sembujung sendeklu silo. Ceramah sebentar ya diomong, ceramah kaya pitik nelek cret tinggal mulih. Nitik sangut tok. Repot. Makanya saya wis pokoke sak karep saya. Nah, masyarakat sekarang itu mohon maaf juga mudah terprovokasi. Daun kering itu kan mudah dibakar. Sekarang gampang terprovokasi, gampang diadu domba. Ini kelemahan bangsa kita. Sampai dijajah Belanda 350 tahun lebih.
Itu kan pakai strategi divide et impera itu Belanda itu. Nah, kowe ra ngira ngerti kowe. Wong kowe ketoke ganteng tapi oon. Nah, kowe nek ora oon mesti wis dadi kaya iki apal alfiah kowe. 1000 bet. Nah, kowe paling ngapalmu meng alfiah ngono tok. Apa kowe iso kala Muhammadun huwa ibnu Maliki sak teruse ngono? Potonganmu. Lah sekarang gara-gara ada perbedaan sedikit, nggak mau rukun, gara-gara seperti itu bermusuhan. Wong sama-sama bangsa Indonesianya, karena beda agama dimusuhi. Sama-sama agamanya, karena beda aliran dimusuhi. Sama-sama alirannya, karena beda pendapat dimusuhi. Sama-sama pendapatnya, karena beda organisasi dimusuhi. Sama-sama organisasinya, karena beda pendapatan dimusuhi. Lah kalau semua dimusuhi itu terus sampean mau hidup bareng siapa? Mau hidup sendirian? Nyadar dong. Manusia itu makhluk sosial, nggak bisa hidup tanpa bantuan pihak lain. Lah kalau semua dimusuhi, sampean hidup ijen sendirian, nggak ada temen, nggak ada kawan, nggak ada saudara. Apa artinya hidup? Walaupun duitmu banyak, berlimpah kekayaanmu, kalau nggak punya saudara, nggak punya teman, hidup sendiri, woi, duitmu akeh ning ora duwe kanca, ora duwe dulur, urip ijen nang tengah ora-ora, dadi ketua suku blekok wae. Oh, hidup ini butuh kanca, sampai mati lo butuh kanca. Lo buat apa konco kalau sudah mati? Ya untuk mendoakan. Orang kalau sudah meninggal, yang manfaat bisa menolong dan menyelamatkan kan cuma amalnya sendiri dan doa. Doanya siapa? Satu, doanya anak. Anak sampeyan berapa? Paling 4. Berarti yang mendoakan cuma 4 itu. 4 usahane mben dina wisan. Mau ndadekno 4. Ya koalisi bapak ibu tiap hari cuma dadi 4. Berarti yang mendoakannya cuma 4 itu kalau jaga ke anak. Doanya menengo toh. Dongane dulur, saudara sampean paling 12. Berarti yang mendoakan cuma 12. Tapi nek konco, teman, kawan, relasi yang tanpa batas. Semakin banyak teman, semakin banyak yang mendoakan. Kayak sekarang saya ngaji di sini bareng jenengan semua. Berarti yang hadir di sini koncoku kabeh. Iki kok umpama aku mati ngono ya. Sapa amin. Umpama kok amin. Ini umpama. Terus andekan saya mati terus sampean semua dimintai doa Fatihah untuk saya, ngoten purun napa mboten? Purun ya purun tapi aja semangat-semangat ngono, Bu. Modelmu kaya nyengkake ben cepet ngono aku. Ya aja se, tanggungan masih banyak. Saya tanggungan ceramah masih 3 tahun ke depan. Itu yang sudah terjadwal. Makanya ojo se, ya biarlah kalau memang Pak Wali Kota mau berangkat duluan nggih monggo. Saya belakangan saja. Tadi beliau kan nggak mau ikut kompetisi. Tawarannya Pak Yai Dimyati masalah ini kan beliau nggak mau ikut kompetisi, rupanya mau berangkat duluan. Saya belakangan saja Bapak, saya ngalah. Nah, sama-sama doa, yang didoakan temen sama enggak temen itu beda. Sing didongakno kanca karo ora kanca itu beda, Bu. Kalau yang didoakan kanca, yo serius, yo khusuk. Tahlil itu kalau yang ditahlili kanca, yo serius. Loh,
illallah, la ilaha illallah. Ingat apike, eling wong kanca kok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemarin lo masih ikut pengajian, sekarang kok sudah ditahlili. La ilaha illallah. Nyoteng ngono lho nang ngarepe panggung. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nganggo klambi batik abang ngono lho. La ilaha illallah. Saiki kok wis ditahlili. La ilaha illallah. Inget apike. Kanca kok nyapa kok sing ngidan karo. Oh. Nah kalau bukan teman, tahlil ini nggak serius. Nah, apa maneh berkate gepeng sih kan? Mengamini doa itu kalau yang didoakan temen sama bukan temen beda. Lah sing didongake kanca, amine ya khusyuk kok. Amin ya Allah. Amin, amin. Wong bocah lho isih enom, nyoteng lho lagi pirang dina lho cah kuwi. Amin ya Allah. Amin. Eling apike. Amin sampai dongsong lho gek ngelek nyoteng. Amin ya Allah. Amin. Eling apike kanca. Tapi kalau gak kanca, amin iki gak serius blas. Cuma diambil separuh. Karek min nih lho ra diteruske. Ya mau. Mudin iki leh mimpin doai petentengan. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Nah sing amin. Wa afihi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulahu. Wa wasi' madkhalahu. Ibu mendengar berita kematian itu reaksinya beda. Yang mati konco sama bukan konco. Kalau konco yang mati reaksinya yo kaget langsung mendoakan. Mbak udah denger teman sampean yang RT sebelah lo mbak meninggal tadi pagi. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya Allah, muga-muga disepuro Gusti Allah, muga-muga husnul khotimah. Iku koncoku, kuwi koncoku, wonge apik. Kadang-kadang Gusti Allah diprotes. Ya Allah Gusti, kok sing apik-apik sih sing dijukuk. Tapi kalau bukan konco mendengar berita, Mbak, wong kae lho Mbak esuk mang mati. Wes. Nengayem ngono model. Gak sedih blas. Mun dikabari kematian kok wes. Pun bunyai aja banget-banget nek guyu bunyai. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang pertama, posisi berdiri. Jadi kalau masih menggunakan otak ndas, anggite pindang ndasmu, ndas. Daripada hati menggunakan pikir mengalahkan zikir, belum bisa jadi orang baik. Maka berikutnya diperintah ruku. Ketika ruku, kepala dengan dada sejajar, seimbang antara pikir dengan zikir, ada balance. Kuwi usil lho ya kuwi kok. Aku karepku ya ben rodok gaya nang ngarepe Pak Wali. Nah, ya sapa ngerti ditambahi kok ya. Nah, gitu loh. Menengo. Kok Loh beda memang. Kiai sama pejabat itu beda. Ya, kalau ketemu dalam forum kayak gini, kiai ketemu pejabat. Kiai kok nyangoni wali kota itu gak ada undang-undangnya. Gak ada undang-undangnya. Kiai nyangoni wali kota gak ada undang-undangnya. Tapi kalau wali kota nyangoni kiai wajib. Nah, kalau mau seperti itu insya Allah jabatannya barokah. Nah, dan biasanya nanti naik pangkat. Yang banyak begitu. Yang sudah-sudah yang saya alami seperti itu. Nah, kalau nggak nambahin sangu, biasanya mudun jadi ketua RT, biasanya gitu.
Kalau sudah sejajar, seimbang antara fikir dengan zikir, ini udah lumayan, tapi belum jadi benar, belum cukup. Nah, ini Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara hikmah Allah mempertemukan laki-laki sama perempuan dalam ikatan suci pernikahan. Kan kalau laki-laki itu lebih menggunakan pikiran, kalau perempuan lebih menggunakan perasaan. Makanya kalau terjadi cekcok suami istri, kata-kata suami mesti gini, sampean jadi wong wedok gak mikir, ini wong lanang ki mumet kakean pikiran, makanya mikir. Istri jawab, iya sama enak, jadi wong lanang pancene gak ngerasakno. Ya wong wedok ngono urusane ya akeh. Sampean dadi wong lanang penak nyambut gawe ning njaba dhewe tekan omah mangan, mari ngono turu ra mikir apa-apa. Ning ngene iki ngumetke butuhan nang ra karuan ya sampean belanjani sithik ngono ku mangane gak lawe enak sampean yo nesu-nesu. Ngene iki wong wedok ya repot kabeh. Sampean yo ngerti to saiki sembarang ki regane yo larang apa-apa munda. Utangku nang toko ngarep lho saiki urung tak lunasi. Duit teko sampean tak ge nyaur utang yo saiki wis entek. Ngono sampean yo takokke meneh susuk-susuk apa. Lho sampean yo ngono nakalan wong genane nyambut gawe kaya gelangku didol digawe modal jarene arep dibalekke lek wis panen lho saiki yo nyatane urung dibalekke. Aku kurang ngalah piye dadi wong wedok. Mbok sampai subuh ya betah aku lek. Ini belum cukup. Makanya terus diperintah sujud, menjungkel, menyungsep loh. Itu posisi di mana kepala lebih rendah. Kok kepala pundak lutut kaki. Kene iki sepo-sepo ya endel-endel tibake. Kepala lebih rendah daripada dada, bahkan lebih rendah daripada al-bokongu. Otak lebih rendah daripada hati, lebih tinggi zikir daripada fikir. Ini nanti baru jadi orang benar, baru jadi orang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka anak-anak sekalian, terutama para santri yang baru saja diwisuda, meneng ose, aku tak pesen nang kene. Gak situ. Pak Wali Kota cemburu kok. Soleh itu lahir dari batin. Jadi kalau dalam olahraga ada istilah mensana in corpore sano. Pada tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Maka kalau dalam agama ada istilah soleh itu lahir dari batin. Dari batin yang soleh akan muncul lahir yang soleh. Untuk menjadi solih, solihah, itu pertama yang harus dibangun dengan kuat adalah batinnya. Hingga Bapak Ibu jamaah sekalian, imunisasi bagi anak itu penting, tapi ada yang jauh lebih penting namanya imanisasi. Makasih. Loh buktinya petunjuk ayat Al-Quran, amanu wa amilus solihat, beriman dan banyak beramal soleh. Ini berkesinambungan. Kalau ada amanu, maka yang timbul amilus solihat. Kalau enggak ada amanu, enggak akan terjadi amilus solihat. Kok ya gak paham ya modelnya diomongin. Kalau ada iman yang kuat, maka amal-amalnya akan menjadi solih. Amalnya solihat, amalnya baik, pelakunya namanya solih, solihah. Nah, kalau nggak ada iman, ya nggak ada amal soleh yang dilakukan. Sehingga
berbuat dosa, jahat, maksiat, itu karena lagi nggak ada iman. Hingga nggak pernah terjadi ada copet mau beraksi kok baca niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul nyopeta sunatan lillahi ta'ala. Karenanya 13 tahun Rasulullah berjuang di Makkah, itu misi utamanya kan membangun iman, menata akidah dan meluruskan keyakinan, karena iman itu pondasi utama untuk mengenal Allah. Ibarat bangunan, iman itu pondasinya. Bagaimana jadinya bangunan kan tergantung pondasinya. Kalau pondasi kuat, bangunan hebat. Kalau pondasi lemah, bangunan goyah. Kalau pondasi rapuh, bangunan runtuh. Kalau pondasi gembos, bangunan keropos. Doangel lho gathuk-gathukno ngene iki. Kalau pondasi bengkong, bangunan mencong. Maka orang hidup itu tergantung bagaimana imannya. Kalau imannya kuat, hidupnya hebat. Kalau imannya loyo, hidupnya ngelokro. Kalau imannya mengsle, hidupnya mencela-mencele kaya uripmu. Padahal iman itu abstrak. Understand? Udahlah, walaupun nggak ngerti tolong kompak jawab yes gitu loh. Awas kapan nggak yes tak tinggal mulai. Kalau aku bilang understand, semua jamaah terutama ibu-ibu harus yes dengan semangat. Oke? Awas kapan nggak yes. Iman itu sifatnya abstrak. Understand? Makasih. Kenapa kalau aku understand, para jamaah terutama ibu-ibu harus yes? Nggak percaya, buka di kamus. Understand itu bahasa Inggris, terdiri dari dua suku kata, under dan stand. Under artinya di bawah, stand artinya berdiri. Jadi kalau yang di bawah sudah berdiri, ibu-ibu harus yes gitu. Iman itu ngono ya tepuk tangan. Abstrak. Abstrak itu ada tapi tidak ketara. Tidak ketak lho. Ana ning ora ketok. Njaluk contoh. Lantut kuwi. Entut iki kan ono tapi ora ketok. Udahlah, jangan bikin contoh entut lah. Ada tapi nggak kelihatan. Contohnya kayak cinta. Love. Cinta itu kan ada, tapi nggak kelihatan bagaimana warnanya cinta, bagaimana bentuknya cinta, nggak kelihatan. Tapi ada, bisa dibuktikan dari gejala-gejala yang ditimbulkan. Ketika jantungmu berdegup kencang, dadamu berdebar-debar, ada spirit yang menyala, ada semangat yang membara. Berarti di jiwamu ada rasa cinta. Ngono, Allahu Akbar. Saiki lho ana setan iso muni Allahu Akbar. Iman itu, halo bro, iman itu ada, tapi nggak kelihatan. Keberadaannya bisa dibuktikan dari mana? Dari gejala yang ditimbulkan dalam bentuk amal perbuatan. Amal perbuatan baik itu tanda adanya iman. Bapak Ibu percaya nggak kalau lampu-lampu itu ada setrumnya? Oh nggak semangat sih? Percaya nggak kalau lampu-lampu itu ada setrumnya? Yang nggak percaya lampunya lepas pegang itu wadahnya lampu, ngelak kejet. Lah setrumnya kelihatan apa enggak? Enggak, tapi ada setrumnya. Kok tahu dari mana? Ya dari tanda-tandanya. Ada buktinya. Apa buktinya kalau lampu itu ada setrumnya? Lampunya nyala, hidup. Diulang. Karena ada setrumnya lampu nyala, gitu loh. Karena ada setrumnya, mic yang saya pegang ini bunyi, mic nyala.
Arek ini ora tau ngaji alfiyah ya ngono kuwi. Embo. Ora ngerti grammar. Nah. Contohnya dina. Nah, kipas angin. Karena ada setrumnya kipas angin muter nyala kabeh. Diulang. Karena ada setrum lampu nyala. Karena ada setrum mic bunyi. Karena ada setrum kipas angin muter. Nah, karena ada iman suruh sholat jalan. Itu maksudnya jalan ya dikerjakan bro. Ndak kaya sampean denger azan isya masjid banter lho. Allahu akbar Allahu akbar. Oh wong kene ku lek jawab azan wih ngono. Lho wong denger azan kayak gitu kok buktinya masih di depan TV nonton final Akademi Dangdut. Berarti itu ya enggak ada setrumnya. Karena ada iman. Diajak zikir, diajak sholawat, bunyi kayak mic ini ada setrumnya bunyi. Nah, karena ada iman, dikasih tasbih, muter kayak kipas angin itu. Mencari tasbih tanda cek wer 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 wer. Nah, sambil bibirnya itu umi-umi. Sumiati 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 wer 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 wer. Sulastri 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 wer 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 wer. Sunarse 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 wer. Makanya jenenge rondo sak Kota Madya sebut kabeh wer 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 wer. Sebagaimana karena ada setrum kipas angin muter. Tuh kan mulai sayang sama aku. Makasih. Ya, sekarang ada setrum lampu kok ndak nyala berarti konslet. Dijawab. Ada setrum lampu kok ndak nyala berarti ada setrum mic kok ndak bunyi berarti ada setrum kipas angin dipetek kok ndak muter berarti ngaku iman kok nggak mau sholat berarti ada apa enggak? Mesti manggone no kono, mesti. Lo ngaku iman diajak zikir sholawat kok nggak bunyi berarti ngaku iman kasih tasbih nggak mau zikir nggak muter berarti ngaku iman ada penarikan dana infak untuk pembangunan pesantren ada jariah seperti itu kok nggak ngasih berarti awas nanti kalau ada yang keliling kok nggak ngasih berarti tolong nanti panitia sambil keliling kalau dilewati kok nggak ngasih konslet. Para konslet-konslet sekalian. Lah sekarang gini mohon maaf. Kalau ada lampu konslet itu kalau bisa ya diperbaiki. Ditandani nek kena. Lah dene ditandani gak kena ya terus dibuat. Baleni ada lampu konslet itu kalau bisa diperbaiki lek kena ditandani nek kena dene gak kena ditandani terus ana wong metro kok konslet nek kena ya ditandani melalui pondok-pondok pesantren dene ditandani gak kena terus diapano alhamdulillah kene wis siap ketoke. Oh uduk metro berarti Bambung. Para jamaah iya
Gak melu urun cerewet. Iman yang ada di hati kita harus bisa mengekspresikan amal-amal kebaikan. Namanya amal-amal soleh. Maka iman jangan sampai kotor. Karena iman itu sambungnya kepada Allah yang Maha Suci. Kalau imannya kotor, tidak connect. Gini loh. Gimana ya ngasih pemahaman orang yang IQ-nya rendah itu ya? Agak susah memang gini ya. Nah, kalau IQ-mu tinggi ya wis dadi wali kota kowe. Gini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Apapun yang keluar dari manusia, baik itu ucapan maupun perbuatan, sesungguhnya sumbernya dari dalam. Iman dalam hatinya. Kalau sumbernya dari dalam itu baik, keluar lewat ucapan pasti ucapan baik, keluar jadi perbuatan pasti perbuatan baik. Sebaliknya, kalau sumbernya dari dalam itu jelek, keluar lewat ucapan ya ucapan jelek, keluar jadi perbuatan ya perbuatan jelek. Saya sering kali kasih contoh, orang itu kalau sumbernya dari dalam baik, sekalinya bersin, yang keluar spontan dan refleks apa? Alhamdulillah. Karena memang sumbernya dari dalam baik. Tapi kalau sumbernya dari dalam jelek, begitu bersin yang keluar bukannya alhamdulillah, tahu bulet, es teh, soto, macam-macam. Karena dari dalam sumbernya adalah departemen perbadokan. Orang itu kalau sumbernya dari dalam baik, lagi jalan kok kaki kesandung, cetet, spontan dan refleks keluar, ya Allah, astagfirullah, innalillah, gitu pasti. Tapi kalau sumbernya dari dalam jelek, begitu jalan ke sandung, yang keluar itu binatang-binatang berkaki 4. Ya nggak usah dicontohkan, siapa ngomong asu mau? Kok iso itu? Yang sebelah sana sabar ya, kuatkan imanmu, karena banyak bekecil yang datang. Mohon maaf Bapak Ibu, saya berusaha ngaji itu materinya umum karena namanya saja pengajian umum, beda karo pengajian sing gak pati umum. Yang datang itu saya kepingin semua kalangan, bukan hanya santri-santri tulen yang kupluke linteng-linteng jilbabe rapet-rapet, tapi saya ingin semua kalangan mulai kanak-kanak sampai kawak-kawak. Sehingga saya berupaya materi itu ya menyentuh yang sepuh-sepuh, yang nom-nom ya digarap, anak-anak pun bisa ikut nimbrung juga dalam pengajian, bahkan yang nakal-nakal pun mau datang ke pengajian. Hingga kadang saya pakai bahasa mereka, saya pakai bahasanya bekecil. Tujuan saya biar bekecilnya juga ikut datang. Nah, kalau sudah datang kayak gini, mereka akan berpikir, oh ternyata kiai ini ya podo bekecile karo awak dhewe. Halo bro. Nah gitu. Nah, sesama bekecil dilarang saling mengganggu. Deal. Nah, gini loh. Apapun yang keluar dari manusia itu sumbernya dari dalam. Ibarat yang keluar dari cucuknya ceret, itu ya apa yang menjadi isinya ceret. Demikian pula yang keluar dari cucukmu, ya apa yang menjadi isimu. Tolong dijawab, semangat. Kalau nggak semangat, langsung saya akhiri dengan doa. Kalau masih semangat, insya Allah tak terusin. Tapi ya mohon maaf, ibarat orang kerja tambahan waktu itu namanya lembur yai. Jadi udah urusan lemburan serahkan ke Pak Wali aja. Gini, menengok gitu. Siapa ngomong ngemis mau? Oh, pancen iya. Lagi engko dilongkas aku kan ngemis untuk pembangunan pesantren. Bentar lagi panitia jangan gerak dulu sebelum saya komando dengan sholawat. Awas melaku saya tak sadui, melanggar aturan. Apapun yang keluar dari cucuknya ceret, itu ya apa yang menjadi isinya ceret? Dijawab, ceret kalau dalam isinya teh, dituangkan dari cucuknya pasti keluar. Sip. Ceret kalau dalam isinya jahe, begitu dituangin dari cucuknya ya keluar. Yang kenceng dong, ceret kalau dalam isinya kopi, dituangin dari cucuknya pasti keluar.
Sekali lagi yang kenceng, ceret. Kalau dalam isinya susu, dituangin dari cucuknya pasti keluar. Kalau susu yang keluar pasti 2. Karena namanya susu itu pasti 2. Kalau cuma 1 namanya su. Lah iya, susu itu pasti 2. Susu. Kalau 1 namanya, nah, kalau 2 namanya, kalau 3 namanya. Makasih. Jadi teringat pernah saya masuk kantin, begitu duduk ditanya sama pelayannya cewek, cantik lagi. Satu ditanya gini, Mas mau pesen minum apa? Tahu saya dipanggil Mas, karena waktu itu saya nggak pakai sarung. Celonoan, anggit muda no, diguyu. Kan emboh. Biasanya ya pakai sarung. Makanya sama dengan beliau Kiai. Gini-gini saya juga sarjana. Sarungan saja kemana-mana. Saya ditanya gitu, Mas mau pesen minum apa? Saya jawab, susu Mbak. Dia nanya lagi, pakai es Mas? Ya mesti Mbak, susu pakai es. Kalau nggak pakai es ya aku. Susu yo pakai es, susu lo pakai es. Kalau nggak pakai es apa? Yo sama dengan nasi bebek, itu harus pakai B, nasi bebek. Kalau nggak pakai B namanya nasi Ayo lagi, ceret. Kalau dalam isinya dawet, disuntek, ya dituangin dari cucuknya ya pasti keluar. Ayo sekali lagi yang kenceng, ceret. Kalau dalam isinya uyuh, air kenceng ini loh. Nah, dituangin dari cucuknya pasti keluar. Oh iya. Walaupun luar kasih tulisan teh manis, tapi wong dalam isinya uyuh. Begitu dituangin cur, yang keluar uyuh bukan teh. Walaupun uyuh sama teh itu mirip, ya warnanya, ya muntuk-muntuknya. Maka jangan gampang tertipu dengan penampilan luar. Jangan mudah tertipu oleh casing. Kadang casingnya bagus, tulisannya rapi, teh manis, tapi kalau dalam isinya uyuh, bagaimanapun ketika dituangin yang keluar ya uyuh. Gitu loh. Pisang yang warnanya kuning itu belum tentu mateng, kadang dalamnya mentah. Dia kuning karena terlalu sering kena sinar matahari. Perempuan yang pakaiannya berukut, katanya pakai busana syar'i. Bukan cuma syar'i. Pakai kerudung yang besar rombor-rombor. Belum tentu dia ustazah. Bukan ustazah, ustazah. Kadang-kadang yo germo.